Salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan pemurah. Saat ini Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan dalam ibadah akhir tahun gerejawi pada saat ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dari langit seperti seorang anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu minggu ini kita memasuki sebuah minggu akhir tahun gerejawi, di mana di dalam minggu akhir tahun gerejawi biasanya kita kembali diingatkan bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang yang kita kasihi, telah lebih dahulu meninggalkan kita. Yang sering sekali akhir tahun gerejawi dikatakan memento mori, yang dimana dalam arti sederhananya ingatlah akan hari kematianmu, dimana dengan mengingat akan hari kematian berarti kita diberikan sebuah kesadaran bahwa kita juga tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal di dunia ini. Bahwa kita juga tidak akan pernah yang namanya kebal dari kematian. Lewat minggu memento mori, kita mau dipersiapkan, orang-orang percaya mau dipersiapkan supaya mempersiapkan hidupnya selama dia hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Supaya apa? Supaya ketika kematian datang menjemputnya, maka kematiannya tidak membawa dia memperoleh kematian yang kekal. Tetapi kematian itu menjadi langkah awal untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan
yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah penglihatan diceritakan oleh Daniel. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-7, dikatakan pada masa pemerintahan yaitu Belshazzar, Raja Babel. Maka di masa pemerintahan itulah Allah memberikan sebuah penglihatan kepada Daniel lewat sebuah mimpi. Kalau kita urutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dari ayat yang pertama, di sana kita melihat bagaimana ada 4 binatang yang sangat besar yang silih berganti menguasai bumi. Dan penglihatan ini sesungguhnya menjadi gambaran daripada pemerintah-pemerintah yang pernah ada di dalam masa Daniel. Pemerintahan yang pertama yaitu pemerintahan Babel. Yang kedua itu pemerintahan Raja Media. Yang ketiga itu pemerintahan Raja Persia. Yang keempat itu pemerintahan Raja Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Nah, keempat raja-raja ini yang menjadi gambaran daripada sebuah binatang itu adalah raja-raja yang tidak taat kepada Allah, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan dikatakan juga ada juga 10 tanduk dan ada tanduk yang sangat kecil. Ini merujuk kepada sebuah peristiwa yaitu masa kegelapan di mana pada saat itu gereja yang harusnya menjadi saluran berkat, yang harusnya menjadi gambaran kehadiran Allah, tetapi gereja pada saat itu menjadi lambang kehancuran. 1260 tahun lamanya gereja di dalam kegelapan. Maka apa yang terjadi? Seluruh kekekalan daripada kerajaan-kerajaan itu tidak ada. Maka akhirnya apa yang kekal, itulah yang menjadi khotbah kita. Dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-14. Di sana dikatakan, sementara aku terus melihat, tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya ia duduk. Pertama-tama dikatakan ia duduk, bahwa yang lanjut usia ini menunjukkan tentang penghakiman atau pengadilan. Yang lanjut usia ini gambaran daripada Allah, di mana akhirnya Allah menghakimi semuanya. Menghakimi raja-raja yang pernah memerintah dunia ini, menghakimi raja-raja orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Maka Allah akan menjadi penghakim yang adil. Dia duduk. Dia dilayani berlaksa-laksa malaikat-malaikat. Lalu dalam ayat yang berikutnya dikatakan bahwa yang sombong ini, yaitu tanduk-tanduk yang berdiri tadi dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8, itu akhirnya dihancurkan. Dalam ayat 11 dikatakan seperti ini. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktunya. Aku terus melihatnya. Sampai anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang datang memerintah dan kepadanya diberikan kekekalan dalam memerintah. Anak manusia di dalam perikop ini menjadi sebuah gambaran bahwa Yesuslah yang memerintah. Dialah yang kekal, dialah yang menghancurkan segala sesuatu yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang boleh kita lihat di dalam tema kita pada saat ini dengan tema yang sangat menarik dikatakan kekuasaan dan kerajaan Allah
tidak akan lenyap. Yang pertama Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diajak supaya orang yang percaya, orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga, ialah mereka yang telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Mari sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Kristus disalibkan, maka darahnya tertumpah, maka dosa kita disucikan. Tapi apakah ketika dosa kita sudah disucikan lewat pengorbanan Yesus Kristus, apakah kita masih tetap berbuat dosa? Lalu kalau kita katakan sekarang memang kita masih sering berbuat dosa, lalu apakah kita layak untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Mari kita introspeksi Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika Kristus datang nantinya, kita diajak untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita. Penghakim yang agung itu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, akan datang mengadili kita. Apakah kita akan sama seperti binatang-binatang yang sudah dihancurkan itu? Kita juga nanti akan dihancurkan. Kita juga akan dilenyapkan. Kita juga akan dibinasakan. Tentu kita berharap, kita bermimpi tidak Bapak Ibu. Oleh karena itu selama kita hidup seperti dalam minggu Memento Mori ini, kita mempersiapkan hidup kita untuk berdiri di dalam kebenaran. Kita mempersiapkan hidup kita untuk melakukan keadilan. Kita mempersiapkan hidup kita untuk mengerjakan keselamatan di dalam kasih, di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita akan bersama-sama menerima kerajaan Allah, menerima kemuliaan Allah, dan kita tidak akan pernah dilenyapkan. Tetapi kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Ini yang pertama. Percaya kepada Yesus, lakukan keselamatanmu, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita mau diingatkan kembali bahwa tentu seperti yang kami katakan, tidak ada satu orang pun dari kita yang akan kuat atau yang akan terhindar dari kematian. Pendeta juga akan mengalami kematian. Penatua juga akan mengalami kematian. Orang kaya juga akan mengalami kematian. Orang hebat, pejabat juga akan mengalami kematian. Tapi apakah kematian yang akan kita alami nantinya akan menjadi kematian yang kekal? Atau kematian itu menjadi langkah awal bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Mari renungkan Bapak Ibu. Jika selama ini memang kehidupan kita masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, inilah waktunya para hamba Tuhan, para penatua, para jemaat, para orang-orang yang percaya untuk terus mengerjakan keselamatanmu, melakukan yang baik, untuk terus melakukan apa yang digendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh kematian yang kekal. Bapak Ibu, yang ketiga dan terakhir, sesuai dengan tema kita, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Ini harus kita pahami. Ternyata yang tidak akan lenyap itu kekuasaan Allah, kerajaannya. Semuanya lenyap. Harta, tahta, jabatan, kekuasaanmu akan lenyap. Yang tidak lenyap itu adalah kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Maka karena kekuasaan dan kerajaan Allah lah yang tidak akan lenyap, maka mari kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Mari kita songsong, mari kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Supaya apa? Supaya kita juga memperoleh kehidupan yang kekal. Seperti dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daniel di dalam penglihatannya, dia melihat
kerajaan-kerajaan yang sangat besar itu. Kerajaan Persia pada masanya luar biasa. Babel. Bahkan saya yakin ketika Babel menguasai dunia ini, orang kan beranggapan itu tidak mungkin akan lenyap. Tapi lenyap juga. Kita melihat juga kerajaan daripada Romawi pada saat itu yang dipimpin oleh Alexander Agung. Tapi lenyap juga. Kenapa bisa semuanya lenyap? Baik dari kerajaan yang belum percaya kepada Allah sampai kepada kerajaan yang sudah percaya kepada Allah. Justru dimulai pada masa Alexander Agung, semuanya berbondong-bondong mengatakan menjadi Kristen. Tapi justru pada saat itu, masa kegelapan, kebenaran diperjualbelikan, keadilan dipermainkan, kekudusan menjadi hanya slogan semata. Betul-betul moral itu tidak ada yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, hanya kerajaan Allah lah yang kekal. Hanya kerajaan Allah lah yang berkuasa, yang abadi. Maka mari terus kerjakan keselamatanmu. Mari seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari kerajaan yang menyesatkan. Jangan cari harta yang menghancurkan. Jangan cari kekuasaan yang tidak benar. Tapi carilah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah lah yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Lewat minggu akhir tahun gerejawi ini, kita diingatkan di dalam hidup kita untuk mencari kerajaan Allah. Kita diingatkan bahwa kerajaan Allah itu harus kita hadirkan di dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.